Ada pertanyaan dari Endang. Hanya Yesus yang bangkit sementara para nabi-nabi yang lain mati juga. Memang hal itu adalah kebenaran. Yesusmu itu mampu keluar bangkit dari alam kematian, alam kubur, bukan karena Yesusmu hebat, Yesusmu punya mujizat, tetapi Yesusmu mampu keluar dan mengalahkan maut, terbebas dari alam kubur, alam kematiannya karena dibangkitkan oleh kekuatan Sang Maha Kuasa Allah. SWT, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ya, pendapat dari Pak Endang ini merupakan contoh pendapat-pendapat orang yang tidak membaca Alkitab secara menyeluruh. Pak Endang ini contoh dari orang yang suka comot-comot ayat hanya untuk memenuhi seluruh keinginannya. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu, kita tidak boleh membawa dan memaksakan konsep kita untuk masuk ke dalam Alkitab. Alkitab itu harus ditafsirkan keluar dari Alkitab itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan kita memaksakan pikiran kita untuk masuk ke dalam Alkitab. Makanya saya katakan kalau kita baca Alkitab itu, kita harus membacanya secara menyeluruh agar kita mendapatkan gambar utuh daripada apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kalau Pak Endang membaca kitab suci Pak Endang dengan cara comot-comot, maka jurus comot-comot itu tidak boleh diterapkan kepada Alkitab. Saya tunjukkan ayat di mana Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini kata Yesus. Tidak seorang pun yang mengambilnya. Maka dia yang menyerahkan nyawanya. Jadi dia mati bukan karena Yudas, bukan karena orang Roma. Ya, kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, maka Yudas tidak bisa menjualnya. Bahkan orang Roma tidak bisa membunuhnya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Yesus yang memberikan nyawanya. Kemudian perhatikan kalimat selanjutnya. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus berkuasa memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dan dia berkuasa mengambil nyawanya, bangkit dari antara orang mati. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Karena Yesus pernah berkata kepada Maria dan Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus mengatakan itu loh, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, bagaimana dengan ayat yang disinggung oleh Endang? Kita lihat ayatnya ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat ini tidak bisa menentang pernyataan yang disampaikan oleh ayat yang lain atau pernyataan yang saya sampaikan bagaimana Yesus itu bangkit dengan kuasanya sendiri. Kenapa? Karena ketika Kisah Rasul 2 ayat yang ke-32 mengatakan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Allah yang dimaksudkan di sini adalah Allah Bapa ya. Kuasa Allah Bapa itu sama dengan kuasa Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri, sama seperti Yesus bangkit dengan kuasa Allah Bapa. Yesus bangkit dengan kuasa Allah Bapa, sama seperti Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Ya, makanya kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan ini juga yang mendasari konsep Tritunggal yang kami miliki, di mana tiga pribadinya tetapi satu dan sama di dalam hakikatnya. Jadi kuasa Yesus, kuasa Bapa tidak dapat dibedakan karena mereka sekali lagi satu dan sama di dalam kealahan. Jadi kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa kebangkitan Bapa, kuasa kebangkitan Bapa adalah kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Terima kasih Endang ya atas pertanyaannya. Ingat, walaupun kita beda agama, kita saudara dalam kemanusiaan, saudara dalam NKRI. Salam toleransi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.